Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina dari kelas 3B D4 Administrasi Niaga. Nah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk membawakan materi fraud dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Nah, adapun dosen pengampu saya yaitu Pak Ahmadi Usman SE APPINE. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, definisi fraud, kedua, hubungan antara etika bisnis dan fraud, bentuk-bentuk fraud, fraud pada bagian produksi, fraud pada bagian pemasaran, fraud pada bagian sumber daya manusia, dan pencegahan terjadinya risiko fraud. Baik, sebelum kita masuk pada pokok bahasan pertama, alangkah baiknya kita memberikan motivasi kepada diri kita sendiri. Adapun motivasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman dan kepada diri saya sendiri yaitu honest rather than smart. Makna dari motivasi tersebut adalah lebih baik kita jujur daripada pintar. Kenapa demikian? Karena percuma kita pintar namun kejujuran yang ada pada diri kita sudah hilang, maka kita dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Karena sepintar apapun kita namun selalu menyembunyikan atau tidak jujur dalam contoh laporan keuangan, maka berdampak ke perusahaan, dapat merugikan perusahaan itu sendiri hingga bangkrut misalnya. Jadi lebih baik jujur daripada pintar. Langsung saja kita masuk pada definisi fraud. Menurut Karyono, fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum atau illegal action yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun di luar perusahaan atau organisasi. Menurut Karyono, mengemukakan bahwa fraud itu adalah pelanggaran hukum dan menipu orang lain. Nah, ada contoh kasus pada perusahaan terkenal di Amerika Serikat yang dapat saya berikan kepada teman-teman mengenai fraud. Nah, yaitu Enron Corporation. Enron Corporation adalah perusahaan energi dan gas alam yang berkantor pusat di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini awalnya didirikan sebagai perusahaan gas alam dan kemudian berkembang menjadi perusahaan energi yang lebih besar. Terlibat dalam perdagangan energi, pengelolaan risiko energi, dan berbagai bisnis terkait energi lainnya. Sayangnya, perusahaan ini terlibat dalam skandal keuangan besar yang mengakibatkan kebangkrutan dan penutupan Enron pada tahun 2001. Nah, perusahaan Enron Corporation itu tutup pada tahun 2001 pada saat terungkapnya semua laporan-laporan yang Enron itu tutupi. Perusahaan Enron Corporation menyembunyikan menyembunyikan utang-utang yang ada di dalam perusahaan. Kembali lagi kepada motivasi tadi adalah kejujuran adalah nomor satu, atau lebih baik jujur daripada pintar. Karena ketika kita tidak jujur maka berdampak di perusahaan. Perusahaan Enron Corporation tidak jujur dalam pengelolaan keuangannya, maka dari itu Enron Corporation sehingga Enron Corporation itu bangkrut. Maka dari itu yang dapat kita petik dari kasus Enron Corporation itu adalah lebih baik jujur demi menyelamatkan perusahaan daripada pintar tapi merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara etika bisnis dan fraud. Etika bisnis dan fraud memiliki hubungan yang kuat
karena etika bisnis yang kuat dapat mencegah terjadinya fraud. Nah, apa-apa saja sih hubungan antara etika bisnis dan fraud itu? Nah, yang pertama, prinsip integritas. Etika bisnis yang baik mendorong integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis. Ketika individu dan organisasi berperang teguh pada nilai-nilai ini, kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan fraud akan berkurang. Selanjutnya yaitu transparansi. Nah, ketika dalam perusahaan menerapkan adanya transparansi, maka berkurangnya fraud yang akan terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika suatu perusahaan tidak menerapkan transparansi dalam perusahaan, maka kemungkinan ada terjadinya fraud di dalamnya. Inilah hubungan antara etika bisnis dan fraud. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk fraud. Ada 3 bentuk-bentuk fraud. Yang pertama, penyimpangan atas aset, pernyataan palsu atau salah pernyataan. Yang ketiga, korupsi. Apa sih penyimpangan atas aset itu? Nah, penyimpangan atas aset itu merupakan penyalahgunaan atau pencurian aset atas harta perusahaan atau pihak lain. Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan. Ini menyangkut pada ketidakjujuran atau tidak menginformasikan laporan keuangan yang sesungguhnya, melainkan melakukan rekayasa keuangan. Nah, yang ketiga adalah korupsi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi. Nah, di mana hal ini jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara. Pihak yang melakukan korupsi sangat tidak ada kesadaran mereka masing-masing karena sedang menikmati uang yang mereka ambil dari perusahaan. Nah, inilah bentuk-bentuk fraud. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah fraud pada bagian produksi. Nah, pada bagian produksi, fraud itu bisa terjadi dalam berbagai hal seperti menurunkan tingkat ketelitian pada standar produk yang seharusnya. Misalnya, memproduksi produk lebih banyak namun memberikan info bahwa dia memproduksi sedikit, namun dia memasarkan produk yang lebih itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, itulah salah satu contoh fraud pada bagian produksi fraud. Nah, selanjutnya adalah fraud pada bagian pemasaran. Fraud dalam pemasaran adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang terjadi dalam aktivitas pemasaran suatu produk atau layanan. Ini dapat melibatkan berbagai tindakan yang tidak etis, seperti membuat klaim palsu tentang produk, menggiring konsumen dengan informasi yang menyesatkan, atau melakukan taktik penjualan yang merugikan konsumen. Untuk menghindari fraud ini dalam pemasaran, penting untuk berpegang pada etika bisnis yang baik dan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku dalam industri tersebut. Nah, inilah fraud pada bagian pemasaran. Selanjutnya, fraud pada bagian keuangan. Nah, fraud dalam bagian keuangan mengacu pada tindakan penipuan atau kecurangan yang terjadi dalam aktivitas keuangan. Ini dapat mencakup tindakan seperti pemalsuan laporan keuangan, pencurian uang atau aset, penggelapan pajak atau manipulasi data keuangan untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Pencegahan dan deteksi fraud dalam keuangan sangat penting
Organisasi harus menerapkan kontrol keuangan yang ketat, termasuk audit internal dan eksternal, serta melibatkan profesional yang terlatih dalam mengidentifikasi potensi fraud. Juga mendukung budaya etika dan transparansi dalam seluruh organisasi dapat membantu mencegah fraud keuangan. Fraud dalam keuangan dapat berdampak serius pada keuangan perusahaan dan bisa mengakibatkan sanksi hukum. Nah, selanjutnya yaitu fraud pada bagian sumber daya manusia. Fraud dalam sumber daya manusia adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan aspek sumber daya manusia. Suatu organisasi ini bisa mencakup berbagai tindakan yang tidak etis, seperti pemalsuan dokumen karyawan, pencurian data pribadi, manipulasi data gaji, atau penyalahgunaan dana karyawan. Nah, untuk mencegah fraud dalam SDM itu organisasi perlu memiliki prosedur yang kuat atau yang ketat dalam manajemen data karyawan, pengajian dan administrasi sumber daya manusia. Audit internal dan kontrol yang baik juga dapat membantu mendeteksi tindakan penipuan. Selain itu, pelatihan karyawan tentang etika dan kebijakan perusahaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan mencegah fraud dalam SDM. Nah, itulah pokok bahasan mengenai fraud pada bagian sumber daya manusia. Baik, langsung saja kita masuk di bagian pokok bahasan terakhir, yaitu pencegahan terjadinya risiko fraud. Nah, ada beberapa pencegahan dalam mengatasi terjadinya fraud. Yang pertama adalah implementasi kontrol internal. Maksudnya, menerapkan kontrol internal yang kuat untuk mengawasi aktivitas dan operasi organisasi. Ini mencakup audit internal, verifikasi dokumen, dan pemantauan rutin. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Identitas area-area yang paling rentan terhadap fraud dengan melakukan penilaian risiko. Fokuskan upaya pencegahan pada area-area ini. Nah, selanjutnya adalah kebijakan prosedur. Nah, dalam kebijakan prosedur ini di sini perusahaan membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait etika bisnis, integritas, dan pelaporan kecurangan. Pastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah pelatihan karyawan. Nah, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengenali tanda-tanda fraud, etika bisnis, dan konsekuensi hukum dari kecurangan. Selanjutnya ada pengawasan dan pemeriksaan. Ini harus rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Rutin memantau aktivitas yang mencurigakan dan melakukan pemeriksaan terhadap data keuangan dan operasional organisasi. Nah, selanjutnya ada sistem pelaporan. Dalam hal ini membuat saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan yang ingin melaporkan tindakan curang atau tidak etis. Selanjutnya ada pengendalian akses. Nah, dalam hal ini membatasi akses ke informasi sensitif dan aset organisasi hanya kepada individu yang memerlukan saja atau bagi individu yang memerlukan untuk tugas mereka. Selanjutnya ada transparansi dan budaya integritas.
hal ini membangun budaya perusahaan yang mendorong transparansi, integritas, dan perilaku etis. Itulah poin-poin cara mencegah terjadinya fraud. Pencegahan risiko fraud adalah upaya berkelanjutan yang harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh organisasi. Selain itu, perlu untuk selalu memantau, mengevaluasi, dan memperbarui strategi pencegahan sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan risiko yang ada. Baik, itulah materi tentang fraud pada kesempatan kali ini yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ini. Terima kasih atas perhatiannya, and see you guys. Bye bye.